Halo semuanya, alur 2 dimensi di sini dan ini alur cerita anime Shinno Nakama bagian kedua. Anime ini mengisahkan keseharian pahlawan yang dianggap lemah, tapi sebenarnya lebih kuat dari siapapun. Semakin lama kasus yang berkaitan dengan obat ilegal semakin meresahkan. Penduduk selatan terancam bahaya karena pemakai obat sudah tidak terkendali dan menyebabkan orang tak bersalah menjadi korban. Sementara itu ketika badai melanda terjadi insiden di mana orang tua Aru diserang oleh anak bernama Ademi. Aru mengatakan bahwa Ademi datang dengan membawa kapak, tapi sepertinya dia tidak menggunakan kapak untuk menyerang. Akan tetapi kasus itu telah menyebabkan keributan sehingga sebagian orang melakukan protes di kediaman kepala penjaga. Sedangkan Aru yang telah pulih dijaga di apoteknya Red. Di sana Aru meminta mereka untuk mengajarkan menggunakan pedang. Red kemudian menerima permintaannya sehingga Aru terlihat lebih bersemangat. Tak lama kemudian ada kasus lain di mana anak bernama Tanta tiba-tiba dibawa pergi oleh penjaga. Selain itu orang-orang juga tidak diberikan izin untuk menjenguknya. Red bersama Reed kemudian pergi memastikannya dan meminta serikat untuk melakukan penelusuran. Oleh karena itu dia bisa masuk ke tempat kepala penjaga. Di sana kepala penjaga menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman. Pada awalnya penjaga membawa Aru untuk ditanyai mengenai kondisi Ademi. Kepala penjaga tidak mengira anak kecil yang akan dibawa. Selain itu, kepala penjaga juga mempertanyakan kebenaran tentang kasus penyerangan yang dilakukan oleh Ademi. Setelah semuanya dilalui, maka diketahui semua kasus yang terjadi berhubungan dengan beredarnya obat. Ketika Aru sendirian, pria asing mencurigakan datang menghampirinya. Pada saat itu, Aru juga diberi pedang yang cukup bagus. Kemudian ketika Red datang, Aru sangat menantikan latihan pedang. Tapi karena Red belum pulang, maka Red bersedia untuk melatihnya. Setelah latihan selesai, Aru bertanya-tanya kenapa orang sekuat Red masih berada di tingkat yang rendah. Red kemudian menjelaskan karena menurutnya kekuatan tidak harus dipamerkan. Di lain tempat, Reed berhadapan dengan seorang penjahat, tapi ketika penjahat itu sudah terpojok, tiba-tiba saja tubuhnya meledak. Lalu penjahat lain tiba-tiba datang mengepung Reed, tapi untung saja ada seseorang yang menyelamatkannya. Dia adalah anggota dari sekelompok pahlawan bernama Danan. Setelah kejadian itu, Reed pun pulang ke tempatnya Red. Sambil berduaan dengan Red, dia sedikit bersantai untuk menghilangkan rasa lelah. Pada saat itu, Red juga menunjukkan sebuah pedang yang sebelumnya diberikan kepada Aru dan memintanya untuk mencari informasi yang ada di dalam pedang itu. Reed kemudian mengatakan ada sihir pelacak yang tertanam di dalam pedang yang dapat memberitahu posisi pedang kepada seseorang. Sementara itu di suatu tempat, kelompok pahlawan berhasil mengalahkan iblis Gargantia dan menemukan kapal terbang yang masih bisa digunakan. Karena sudah lama tinggal di tempat yang sama, Red dan Reed memutuskan untuk menggunakan double bed. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan status hubungan mereka. Keesokan harinya, Reed menyamar sebagai Aru untuk menjebak orang yang akan memanfaatkannya. Reed mengambil langkah pertama dengan membawa senjata yang sebelumnya diberikan untuk Aru. Tapi pihak musuh merasa lebih unggul karena mereka mengirim seseorang untuk membawa Aru yang sebenarnya. Aru kemudian dibawa ke suatu tempat untuk dijadikan alat yang akan menghakimi seseorang. Salah satu ras iblis yang bernama Big Hawk memaksa Aru untuk membalas perbuatan Ademi dengan cara membunuhnya di depan tontonan publik. Dengan berkedok untuk menegakkan keadilan, Big Hawk sepertinya sudah mempengaruhi sekelompok orang di wilayah Zotan, sehingga tidak ada seorang pun yang menentang perbuatannya. Meskipun dipaksa dan sudah dipengaruhi anugerahnya, tapi Aru memutuskan untuk tidak melukai Ademi. Keputusannya itu membuat Big Hawk menggunakan rencana kedua, yaitu dengan memberikan senjata kepada Ademi supaya mereka saling menyerang satu sama lain. Namun semua rencananya digagalkan oleh Red karena selama ini Red telah menyusup dan menyamar sebagai bawahannya. Meskipun Aru dan Ademi berhasil diamankan, tapi masalahnya dengan Big Hawk belum terselesaikan. Mereka memutuskan untuk menyelesaikannya dengan bertarung. Big Hawk bersama dengan bawahannya termasuk petualang tingkat menengah melawan Red dalam suatu pertarungan. Albert yang selama ini meremehkannya dikejutkan dengan kekuatannya Red. Ketika Albert menyerang, Red dapat dengan mudah membalikkan serangan tanpa perlu menangkis serangannya. Pada saat itu, Albert pun tersadar bahwa usahanya selama ini
ini menjadi sia-sia. Dia yang pada awalnya percaya dengan anugerah pahlawan malah dikalahkan oleh seseorang yang tidak berniat menjadi pahlawan. Maka dari itu, masalah Red dengan mereka pun terselesaikan. Namun karena Big Hawk telah mempengaruhi sebagian warga, maka untuk mencegah kejadian yang sama, Aru dan Ademi harus terlibat. Mereka berdua harus saling memaafkan di depan publik, sehingga situasi yang sebelumnya telah memanas kini kembali membaik. Aru juga menyarankan warga untuk tidak menggunakan obat ilegal agar anugerah yang mereka miliki tidak melukai orang-orang terdekat. Dengan menggunakan kapal terbang yang sebelumnya ditemukan, Ruti dan Tise melakukan perjalanan. Dalam perjalanan itu, dia pergi meninggalkan rekannya tanpa memberikan keterangan. Akibatnya Ares mengeluh dan tidak bisa menerima kenyataan. Tujuan utama Ruti pergi ke Zoltan untuk mendapatkan persediaan obat, karena sebelumnya dia bertemu dengan iblis dan menerima obat anugerah darinya. Dijelaskan juga bahwa obat itu terbuat dari jantung demon yang bisa memberikan anugerah kedua dan melemahkan level anugerah aslinya. Jika Ruti meminumnya, maka dia akan sedikit kehilangan anugerah pahlawannya. Maka dari itu Ruti pergi menuju Zoltan untuk menemukan persediaan obat anugerah. Sedangkan di wilayah Zoltan, orang-orang lebih memilih untuk tidak keluar rumah karena penduduk Zoltan sangat malas menghadapi musim dingin. Hal ini menyebabkan apotek Red sepi dari pengunjung, tapi untung saja ada Reed bersamanya. Dia menyarankan untuk menciptakan suatu produk yang dibutuhkan ketika musim dingin. Red kemudian menciptakan sebuah benda yang dapat menghangatkan seseorang dengan durasi yang lama. Setelah memberikan sampel produk, ternyata orang-orang menyukainya, sehingga masalah penurunan jumlah pelanggan bisa diatasi. Keesokan harinya Ruti dan Tise sampai di Zoltan. Pada awalnya mereka berencana untuk tidak terlihat mencolok. Namun tak lama setelah tiba di sana, dia berhadapan dengan seseorang yang sedang menghalangi jalan. Siapapun hanya boleh lewat dengan memberikan uang. Pada saat itu Ruti tidak ingin membayar. Dia melawan orang itu dan hanya lewat begitu saja. Akibatnya belum apa-apa, mereka berdua sudah terlihat mencolok. Di lain tempat Red juga mengalami kejadian yang sama. Untuk melewati jembatan, Red dimintai uang. Tapi orang itu tidak berhasil mendapatkan uang. Karena sangat menyebalkan, Red malah tidak sengaja memukulnya. Ketika Ruti berkeliling, dia membayangkan seakan sedang berbicara dengan kakaknya. Tapi ketika dia duduk di kursi taman, Ruti pun tersadar bahwa itu hanyalah hayalan. Ruti ternyata sangat merindukan Red dan ingin segera bertemu dengannya. Karena saat ini, Ruti memiliki banyak hal yang ingin diungkapkan. Keesokan harinya, Ruti dan Tise berencana mengunjungi apotek. Karena Red merupakan pemilik apotek tersebut, maka saat itu menjadi awal pertemuan Ruti dengan kakaknya setelah sekian lama tidak bertemu. Oni-sanってもしかしてあなたはギデオンさんですか？ギデオン？レッド？ Meskipun banyak hal yang dipertanyakan seperti alasan Gideon meninggalkan kelompok pahlawan, tapi semuanya dapat dilalui. Akan tetapi Gideon menegaskan apapun yang terjadi tidak akan kembali bertarung dengan pahlawan. Gideon sudah menemukan tujuan hidupnya, yaitu menjalankan keseharian sebagai apoteker. Setelah mendengarkan hal itu, Ruti yang pada awalnya mengajak Red pergi, pada akhirnya memutuskan untuk tinggal di Zoltan. Untuk sementara waktu Tise dan Reed menjaga apoteknya Red, sedangkan Red dan Ruti pergi berdua berkeliling kota. Tempat pertama yang mereka kunjungi adalah sauna. Berbeda dengan pengunjung lain, Ruti memasuki ruangan itu tanpa memakai apapun. Sehingga setelah selesai menikmati sauna, mereka berdua menarik perhatian orang-orang. Di tempat yang berbeda, kelompok pahlawan pergi untuk menemui Ruti. Meskipun kondisi kelompok itu sudah kacau dan kondisi Ares sangat mengkhawatirkan, tapi sepertinya ada yang bergabung dengan mereka. Setelah kalah berdua dengan Red, Albert ternyata menjadi anggota baru di kelompok pahlawan. Di saat Ruti menyelidiki reruntuhan kuno, Tise menceritakan semuanya kepada Red. Tapi karena informasi yang dia dapatkan belum cukup, maka Red memutuskan untuk memasuki reruntuhan itu dan berbicara langsung dengan pembuat obat. Di saat yang sama, Ares dan rekannya juga sudah mencapai wilayah Zoltan. Bahkan mereka juga bertemu dengan Red dan Danan yang kebetulan bertemu di jalan. Saat Red bertemu dengan Danan, ada hal yang tidak beres. Sepertinya ada salah satu orang yang menyamar menjadi Danan.
Red bertemu dengan Danan yang kehilangan tangan kanannya, sedangkan Ares bertemu dengan Danan yang kondisi tangannya masih utuh. Selain itu, Ares juga seakan dipancing untuk memasuki reruntuhan kuno, sehingga pada akhirnya mereka bertemu di reruntuhan kuno. Ketika Red menjelajahi reruntuhan, dia langsung bertemu dengan Ruti. Mereka kemudian berbicara tentang cara untuk meredam anugerah pahlawan. Ruti kemudian bertanya-tanya mengapa dia melakukan hal itu. Dengan meredam anugerah pahlawan, maka sama saja membuat Ruti untuk berhenti menjadi pahlawan. Red menjelaskan selama ini dia berjuang sebenarnya bukan untuk menyelamatkan dunia. Dia hanya ingin mempersiapkan diri dan membantu Ruti di saat dia membutuhkannya. Maka dari itu ketika Ruti ingin berhenti menjadi pahlawan, Red tidak keberatan dan memperbolehkan Ruti untuk melakukan hal yang dia inginkan. Ketika semuanya berkumpul di dalam reruntuhan, tiba-tiba ada makhluk aneh yang datang. Kemunculan makhluk aneh itu berasal dari tempat Ares berada. Di sana Ares datang untuk membawa Ruti pergi. Meskipun Ruti menolak, tapi dia sama sekali tidak mendengarnya. Bahkan ketika Red berbicara, Ares malah menggunakan sihir untuk menghempaskannya. Melihat kakaknya diperlakukan buruk, maka Ruti membalasnya dengan menebaskan pedang tanpa mengenai organ vital. Di dalam reruntuhan kuno, ternyata ada peninggalan pahlawan sebelumnya. Ares dipancing oleh seseorang untuk menemukan peninggalan tersebut. Karena sangat terobsesi dengan pahlawan, maka Ares pun bekerjasama dengannya, supaya Ruti bisa menjadi pahlawan seutuhnya. Tak lama kemudian, Danan yang asli memasuki reruntuhan. Kemudian dia menyadari orang yang sedang bersama dengan Ares adalah iblis bernama Sisandan. Oleh karena itu, dengan cepat Danan menyerang Sisandan. Kemudian ketika Sisandan hampir dikalahkan, Ares malah ikut campur sehingga Danan kalah dalam pertempuran. Akibatnya tujuan Sisandan untuk mendapatkan pedang pahlawan dapat dicapai. Namun untuk membuat Ruti menjadi pahlawan seutuhnya, maka ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu dengan menyingkirkan seseorang yang paling berharga bagi pahlawan. Maka dari itu pertarungan antara Ares dan Gideon tidak dapat dihindari. Dengan membawa pedang pahlawan, Ares dan Sisandan datang untuk menghabisi Gideon. Sedangkan Red atau Gideon kembali menggunakan pedang lamanya yang bernama Thunderwaker. Ketika pertempuran sedang berlangsung, tiba-tiba saja seseorang dari kelompok pahlawan datang menyerang Ruti. Alasannya adalah karena dia tidak menerima jika Ruti berhenti menjadi pahlawan. Sedangkan Red bersama Reed dijatuhkan oleh Ares dengan menggunakan sihir pencipta. Tapi karena Danan masih di bawah, Danan pun membantu Gideon dengan mendorongnya ke atas, sehingga Gideon bisa kembali bertarung dan mengalahkan Ares. Sementara itu, Ruti yang berhadapan dengan Sisandan berhasil memenangkan pertarungan, namun dia kehilangan anugerah pahlawannya setelah Gideon menyelamatkannya dari pengaruh pedang peninggalan pahlawan. Akan tetapi setelah semuanya berakhir, maka mereka bisa menjalankan kehidupan santai seperti yang diinginkan.